Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal tahun 2026 ini, saya akan mengulas ulang kenapa polemik nasab ini sampai kita angkat dan saya terlibat dan saya menerima hukuman dari BRIN karena terlibat masalah itu. Jadi begini teman-teman, coba perhatikan layar sebelah kanan saya itu. Itulah yang paling parah yang pernah terjadi. Yang lebih ringan banyak, persekusi, pemerasan, mengganggu kehormatan istri orang. Kisah seperti itu banyak. Kalian bisa cek di PWI lah. Dari sisi agama, Gus Aziz kemarin juga sudah menyusun daftar khurafat yang diajarkan oleh klan Balwi ini. Ini adalah persoalan nasionalisme kita. Klan Balwi ini adalah imigran dari Yaman, negara yang boleh dikata tidak pernah stabil gitu ya. Dan kemudian sampai di sini mengklaim sebagai keturunan Nabi. Mereka mendirikan organisasi yang namanya Robito Alawiyah, mengklaim sebagai organisasi agama, tapi di websitenya sendiri ditulis bahwa keanggotaannya hanya untuk klan Bani Alwi. Jadi organisasi agama, tapi de factonya adalah organisasi keluarga gitu. Kita sampai mengangkat itu untuk mencegah hal-hal seperti ini berlanjut. Ya. Apalagi persoalannya harusnya kan sudah selesai di tahun 2018. 2018 itu satu sadah yang tidak diragukan keasliannya, kesahihan nasabnya, keturunan Syarif-Syarif Mekah yang salah satunya adalah Raja Abdullah II Jordan, itu sudah mengumumkan tes DNA mereka, hasil tes DNA mereka. Kalian lihat di layar itu bahwa Nabi itu adalah JL859, dengan sendirinya Balwi mustahil sebagai keturunan Nabi. Ini kalau seharusnya di kita baik NU dan Muhammadiyah sampai ya presidennya sudah harus tahu ini. 2018 loh. Nah ini kenapa kita angkat? Ya itu tadi, untuk mencegah mereka melakukan keburukan berlanjut kepada kita, bangsa Indonesia, baik yang pribumi maupun yang imigran gitu ya. Apalagi yang imigran kan rata-rata udah jadi pribumi karena apa? Banyak yang darah mereka juga sudah menyerap darah pribumi. Entah neneknya yang pribumi, entah kakeknya yang pribumi, kan gitu. Sehingga ini adalah persoalan nasionalisme kita. Kita ini keturunan bangsa besar. Saat bangsa Arab masih mengubur anaknya hidup-hidup zaman Khulafaur Rasyidin ya, zaman Nabi mulai berdakwah. Salah satu contohnya adalah Umar itu mengubur anak perempuannya yang sudah toddler gitu ya, mulai di atas balita itu, dikubur hidup-hidup. Kita itu sudah dipimpin oleh seorang ratu. Kita adalah keturunan Bani Sailendra. Kita adalah keturunan Bani Rajasa. Bisa-bisanya kita dikerjain oleh kaum imigran yang dengan casing Arabnya itu mengklaim keturunan Nabi. Padahal nalar kita bisa berpikir, kenapa Robito Alawiyah ada di Indonesia tapi tidak ada di Yaman? Kan di kampungnya sendiri. Karena di Yaman tidak dipercaya di mereka itu keturunan Nabi. Di sana ada keturunan Nabi yang asli, Bani Rosid Abad-Tabai itu. Para Imam Zaidiyah yang memerintah Yaman dari abad 9 Masehi sampai abad 20 Masehi. 11 abad memerintah Yaman. Mereka adalah keturunan Nabi pertama yang menjadi raja. Dan di Indonesia
Oke, akhir-akhir ini kita bisa memprediksi pengaruhnya di akar rumput. Di pemerintahan lain lagi. Di pemerintahan itu masih banyak investasi mereka. Menteri yang dari Nahdlatul Ulama itu semua masih yakin itu kalau Balwi keturunan Nabi. Buktinya si Nusron Wahid itu ngomong apa, man? Bani Alwi adalah Bani Hasyim di Indonesia. Dengan bukti apa dia ngomong begitu? Kan harus dengan pembuktian. Wong sidang isbat Ramadan aja pembuktian. Masa pengisbatan nasab Balwi tanpa bukti? Negara mengalokasikan anggaran untuk mengisbat bulan Ramadan, padahal dengan ilmu astronomi kita bisa melakukannya tanpa ru'yat lagi. Kalau menjalankan alam semesta ini kan nggak kayak ABG naik beat di jalan yang main gas rem. Tapi negara tidak melakukan apa-apa di sini. Padahal ada presidennya, negara itu mengintervensi masalah duriah-duriah palsu itu. Turki zaman Ottoman tuh pernah melakukan pembersihan duriah palsu itu. Jadi dari abad 14 sampai berapa itu? 17 itu pun nggak selesai loh waktu itu. Tidak tuntas yang dikerjakan oleh Kesultanan Utsmani. Nah, kita mencegah apa yang terjadi di Banyuwangi itu terjadi lagi di masa depan. Bahwa ya itu contohnya lah di sisi kiri itu kan pengumuman haplogrup Raja Jordan. Kalau Balwi menentang ya bilang aja haplogrup Nabi Muhammad GY32612 dengan penjelasannya. Kan harus ada, misalnya Balwi mengklaim GY32612 adalah haplogrup Nabi Muhammad, maka dia harus bisa menghadirkan keturunan Nabi yang lain, dalam hal ini Bani Hasan dan Bani Ali Zainabi. Kan keturunan Nabi ada 3 cabang sebenarnya, yang garis laki-laki ya, Hasan, Husain, dan Ali Zainabi. Kalau Hasan Husain itu hanya lewat putrinya Fatimah, maka Ali Zainabi itu selain lewat Fatimah juga lewat cucu Rasul Zainab binti Ali. Itu aja kan, kalau membuktikan GY32612 itu adalah keturunan Nabi. Datangkan sepupu-sepupunya yang haplogrup G yang sama-sama keturunan Nabi. Datangkan keturunan Sayyid Abdul Muthalib yang sama-sama GY32612. Datangkan keturunan Sayyid Adnan yang sama-sama GY32612. Datangkan keturunan Nabi Ibrahim yang juga sama-sama GY32612. Itu caranya. Nyatanya nggak ada. Nyatanya itu nggak ada. Buktinya kan di belakang saya itu. Kalian cek di Family Tree, di DIY Tree, dan DIY Full sama, konsisten. Bahwa filogenetik Bani Alwi ini dengan Al-Quran saja nggak cocok. Dengan Quran itu nggak cocok. Quran meriwayatkan Nabi Ibrahim itu punya anak yang disebut ya, yang tidak disebut kan ada, yang disebut di Quran itu adalah Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Tapi filogenetik Bani Alwi ini nggak ada, keturunan Nabi Ishak itu nggak ada di situ. Punah. Nyatanya sekarang Cohen ya masih ada. Cohen yang raba-raba itu masih Y3081 masih. Jadi dari 2 bukti ini, kalau kita punya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, mestinya kita tersinggung ditipu seperti itu. Bagaimana orang yang datang ke sini untuk cari makan itu menipu tuan rumahnya? Aneh kalau tidak tersinggung. Harusnya tersinggung. Kalau untuk misalnya Presiden Prabowo nggak percaya kan tinggal telepon aja. Tinggal telepon Raja Abdullah Jordan. Wong itu sohib karibnya, malah mirip saudaranya itu Raja Abdullah Jordan. Atau telepon Ayatollah Ali Khamenei. Keluarganya Ayatollah Khamenei yang di kota Rai, Iran kan juga udah tes DNA.
Kalau level pemerintahan cepat itu, NU aja kalau mau bisa kok ke London menghubungi Pangeran Agil Al-Badar atau ke Madinah cari cari nakoba yang mencatat keturunan Bani Muhana Roji. Bani Muhana Roji yang memerintah Madinah dulu, dan nasab mereka diakui oleh kerajaan Saudi. Nasab raja-raja yang memerintah di Saudi di masa lalu itu diakui kerajaan, termasuk Syarif Mekah juga diakui. Jadi kalau masalah NU nggak mau menyelesaikan nasab Alwi karena mereka sudah terinfeksi parah oleh Bani Alwi ini. Di pemerintahan pun sama. Orang yang menandatangani hukuman saya itu punya 7 paper dengan Habaib. Makanya saya nggak ngajukan banding. Jadi saya nggak tahu ke depannya apakah kalian tersinggung atau tidak. Nyatanya sampai sekarang mereka tidak minta maaf, tidak mencabut klaimnya. Kalau orang Jawa bilang rai gedek, buktinya kan di belakang itu buktinya udah 2 tuh. Yang satu induktif, yang pas di belakang saya itu induktif namanya. Nggak usah tahu apa haplogrupnya Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad. Lihat fokus saja di filogenetik Bani Alwi ini. Ternyata filogenetiknya itu nggak sesuai dengan Al-Quran. Kemudian yang di layar kiri kalian itu cara deduktif dengan membandingkan keturunan Nabi yang sahih baik sejarah maupun biologinya. Dari dua pendekatan itu kan nasab Alwi itu mustahil semua. Nasabnya itu bukan batal, mustahil. Dan ternyata di pemerintahan juga infeksi Balawi cukup parah. Menteri-menteri yang dari NU semua masih percaya Bani Alwi itu keturunan Nabi. Dengan bukti apa? Nusron Wahid itu S2 loh. Harusnya tahu metode ilmiah itu. Dengan bukti apa dia mempercayai Bani Alwi itu keturunan Nabi? Enggak ada buktinya. Sidang isbat Ramadan aja ada buktinya, masa isbat Balawi cuma modal surah wal istifadah. Surah itu kan bukan pembuktian itu persekongkolan itu. Jadi sampai di sini kenapa kita angkat? Ini persoalan nasionalisme kita. Kalau kita ditipu nasab aja bisa, bagaimana kita bisa maju? Sains itu adalah kerja sistematik mencari kebenaran. Lah kita ditipu dengan ketidakbenaran aja kita bisa, bagaimana kita mengejar kebenaran? Mustahil namanya. Jadi kedepannya itu kita mencegah keburukan yang disebarkan oleh Bani Alwi itu berkelanjutan di bumi pertiwi ini. Kita adalah keturunan Bani Salendra, kita keturunan Bani Rajasa, tidak layak dibohongi oleh kaum imigran yang nenek moyangnya nggak jelas dari mana. Mereka bukan Arab. 10 abad lalu mereka belum jadi Arab. Kalian lacak pakai program filogeografi apapun, mereka belum Arab 10 abad silam. Mereka baru terarabkan itu 9 abad silam. Bahkan sepupu mereka, Bani Bodar dan Bani Laden, itu tidak mengaku-ngaku keturunan Nabi. Mereka takut, Osama bin Laden itu sekalipun di stempel teroris oleh orang Barat, masih takut mengklaim sebagai keturunan Nabi. Ini sepupu terdekatnya Bani Alwi berani mengklaim, mengaku keturunan Nabi dan menipu kita bangsa Indonesia. Buktinya di belakang saya itu. Filogenetiknya nggak cocok dengan Quran. DNA-nya juga menunjukkan mereka bukan sepupu Raja Jordan. Yang Raja Jordan itu orang bule pun tahu kalau mereka itu keturunan Nabi dengan pembuktian saintifik. Itu aja. Jadi ini persoalan nasionalisme kita. Kenapa Bani Alwi itu nasabnya kita verifikasi apakah itu benar
atau mereka punya niat buruk terhadap bangsa Indonesia. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.